angka dari nilai atau dari mobil dan juga motor ini cukup luar biasa. Ada Ducati yang ditaksir sekitar 800 hingga 1 miliar untuk satu motor. Juga ada mobil BMW tadi juga disebutkan. Dan dari laporan yang kami dapat, tidak hanya kendaraan pemirsa yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan kesehatan ini. Namun juga ada uang cash yang angkanya juga belum kami dapat pasti. Detailnya seperti apa disebutkan dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nampak saat ini dari visual yang Anda dapat, nampak di depan motor jenis Ducati yang harganya ditaksir sekitar 800 hingga 1 miliar untuk satu motor saja. Ada juga motor Vespa. Dan dari data yang kami dapat pemirsa, berdasarkan penelusuran LHKPN KPK, total harta kekayaan Noel mencapai 17,6 miliar rupiah. Dari operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, kita akan coba untuk mendekat. Ini di sampingnya sebenarnya sudah ada pembatas begitu, namun kami masih bisa sedikit mendekat untuk melihat secara lebih detail dari mobil-mobil yang ditampilkan pada hari ini. Setidaknya untuk hari ini, kalau untuk di area bawah parkiran ataupun juga halaman KPK ini ada kurang lebih 6 mobil. Lalu ini ada sejumlah mobil-mobil yang memang cukup kita kenal, merek-mereknya ini adalah dari Pajero, lalu juga ada dari mobil putih ini adalah mobil BMW berwarna putih yang tentunya untuk harganya berapa ini nanti akan masih kita konfirmasi langsung kepada pihak KPK, dan kita akan mencoba untuk mendekat kembali di area belakang kami ini. Kalau kita lihat juga ada mobil-mobil lainnya yang disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan. Di sampingnya ini juga terdapat satu mobil yang terdapat stempel ataupun juga segel. Ini agak kecil tulisannya, Juno dan juga pemirsa. Kita akan melihat bahwa untuk mobil ini bertuliskan dalam pengawasan KPK, dan ini juga terdapat tulisan tanggal 28/2025. Artinya untuk mobil ini disita oleh KPK pada tanggal 20 Agustus 2025. Nah, selain mobil yang ditampilkan di halaman bawah KPK dan juga tadi ada di halaman depan dari Gedung Merah Putih, ini informasi yang kami dapatkan juga masih ada 5 mobil lagi yang diamankan oleh KPK yang posisinya ini ada di belakang gedung dan memang tidak ditampilkan di depan dikarenakan ruang yang dimiliki oleh KPK di area depan ini tidak cukup untuk bisa menampung mobil-mobil yang disita. Karena informasi yang kami dapatkan secara total hari ini terdapat 13 mobil yang disita oleh KPK dari operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, dan untuk motor ini kemungkinan tadi kami melihat ada 7 motor. Nah, untuk mobil-mobil ini harganya kalau kami melihat secara general dan secara keseluruhan memang bervariasi mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Tadi juga kami melihat ada motor sport yang nilainya ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Sementara untuk kendaraan motor ini nilainya ada yang 800 juta rupiah mencapai dan juga hingga 1 miliar rupiah. Namun memang hingga saat ini informasi terkait dengan kepemilikan dari mobil-mobil ini apakah dimiliki oleh satu orang yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja ataupun juga dimiliki oleh pihak-pihak lain yang masih diamankan, ini memang belum kami ketahui, dan kami pun tadi juga sempat mengkonfirmasi bahwa dari pihak KPK masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui barang bukti ini siapa-siapa saja yang memiliki, baik itu mobil-mobil ini harganya berapa, lalu juga berkaitan dengan barang bukti lainnya yakni adalah uang tunai yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan kembali lagi Juno, hingga saat ini kami juga masih menantikan bagaimana status hukum dari orang-orang yang diamankan oleh KPK pada hari ini terkait dengan rangkaian operasi tangkap tangan di Kementerian Tenaga Kerja. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam
untuk menentukan status hukum dari 11 orang ini. Salah satunya adalah Wakil Menteri Immanuel Ebenezer, dan informasinya kurang lebih nanti malam kita akan mengetahui status hukumnya, apakah hanya sebagai saksi ataupun juga akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan nantikan terkait dengan hal ini, Juno dan juga pemirsa. Sementara demikian, Juno, kembali ke Anda. Amrina, menarik dari penjelasan Anda tadi, ada belasan mobil, 13 mobil ya, dan 7 motor. Namun informasinya masih akan sangat dinamis karena belum kita dapati detail seperti itu, kepemilikan dan juga pihak-pihak mana saja yang tadi terkait dengan beberapa kendaraan ini. Kalau tadi Anda juga menyebutkan, Amrina, menarik terkait cash ya, uang seperti itu. Kita tahu bahwa dari operasi OTT ini ya, OTT KPK ini ada juga sejumlah uang yang diamankan, Amrina. Oke, nampaknya audio Amrina belum tersambung. Pemirsa, disebutkan tadi bahwa dari belasan mobil dan juga motor yang dipamerkan oleh KPK terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ada 13 mobil, 7 motor, dan yang menarik bahwa angka dari nilai atau dari mobil dan juga motor ini cukup luar biasa. Ada Ducati yang ditaksir sekitar 800 hingga 1 miliar untuk satu motor. Juga ada mobil BMW tadi juga disebutkan. Dan dari laporan yang kami dapat, tidak hanya kendaraan, pemirsa, yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan kesehatan ini. Namun juga ada uang cash yang angkanya juga belum kami dapat pasti, detailnya seperti apa, disebutkan dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nampak saat ini dari visual yang Anda dapat, nampak di depan motor jenis Ducati yang harganya ditaksir sekitar 800 hingga 1 miliar untuk satu motor saja. Ada juga motor Vespa. Dan dari data yang kami dapat, pemirsa, berdasarkan penelusuran LHKPN KPK, total harta kekayaan Noel mencapai 17,6 miliar rupiah. Dan ini dilaporkan Noel Immanuel Ebenezer pada 17 Januari 2025. Kita coba Udah lagi ngomong. ya, sapa kembali Amrina. Ya, Amrina Rida. Ya, kami masih mencoba tersambung, pemirsa, karena memang kondisinya sangat dinamis. Visual yang Anda terima pun memang cukup dinamis. Karena saat ini KPK masih memamerkan barang bukti dari OTT Wamenakar Immanuel Ebenezer. Oke, kita tersambung ke Amrina kembali. Amrina. Juno dan juga pemirsa, hanya sedikit informasi hingga kini yang baru kami dapatkan, mengingat memang untuk operasi tangkap tangannya ini baru selesai dilaksanakan pada 11 siang tadi, begitu ya, proses penggeledahannya, sehingga hingga sekini dari pihak KPK masih terus melakukan pendalaman. Namun yang dapat kami informasikan adalah bahwa selain barang bukti, untuk dugaan kasusnya ini adalah berkaitan dengan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3. Nah, sertifikat K3 ini adalah sertifikat yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk beroperasi, dan juga sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga yang pelatihannya ini terakreditasi dan diakui oleh instansi, salah satunya adalah Kementerian Tenaga Kerja, yang mana tadi baru saja dilakukan operasi tangkap tangan. Dan inilah ada sejumlah barang bukti yang tadi kami tampilkan, kami akan perlihatkan kembali yang masih ditampilkan oleh KPK di halaman depan KPK, di halaman bawah, karena saking banyaknya. Ini kalau kami melihat di halaman bawah ini ada
6 kendaraan dengan berbagai macam merek, Pajero Sport, BMW, lalu juga dari mobil-mobil keluaran Hyundai. Ini ada banyak sekali yang memang berbagai macam merek dan harganya memang sangat bervariasi, ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Bahkan tadi kami melihat ada salah satu Jeep yang cukup langka yang harganya memang belum diketahui berapa karena memang tidak dikeluarkan lagi dalam beberapa waktu terakhir ini, sehingga ini akan menjadi pertanyaan nanti, ini mobil-mobil milik siapa? Apakah semuanya milik dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer ataupun merupakan milik dari pihak-pihak lain yang ditangkap pada hari ini, di mana salah satu pihak lain ini selain ada 10 orang, ini ada satu yang informasinya merupakan pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal inilah yang nantinya akan kita tanyakan langsung kepada pihak KPK terkait dengan detail baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Terkait dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. Kalau OTT itu jam berapa kemarin Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara? Iya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Nanti kami detailkan ya. Berapa? Kenapa? Ya, kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini. Mas, artinya Immanuel Ebenezer pun masih diperiksa di dalam, begitu ya Mas? Kepemilikan kendaraan itu apakah punya uang atau? Ya, nanti semuanya akan kami sampaikan ya detailnya, belum bisa kami sampaikan secara rinci pada kesempatan ini. Ya, kita tunggu karena masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Ada berapa? Untuk uang, ada sejumlah uang yang memang diamankan ya dalam kegiatan tangkap tangan ini, namun jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan saat ini ya, masih dihitung ya. Kendaraan Mas, tadi kendaraan Sudah tadi kan? Ada 22 unit ya, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 sampai dengan saat ini. Oke ya? Mas Budi, untuk Wamenakernya masih diperiksa Mas? Ya, nanti kami sampaikan ya pecahannya apa ya. Jadi untuk Wamenaker masih diperiksa di dalam? Ya, semua pihak yang diamankan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. total ada berapa Mas? Selain Noel yang diperiksa? Total yang diamankan sampai dengan saat ini ya, ada 14 orang. Oke ya? Apakah semuanya itu adalah orang-orang dari Kemenaker Mas? Ya, nanti kami sampaikan ya update-nya. Tadi sudah kita update juga, ada dari pihak penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Oke ya? Oke ya? Makasih ya. Kendaraan-kendaraan pengurusan. Ya, nanti terkait dengan pasalnya, Mas Triwak, pasalnya, konstruksi perkara, kronologi nanti kami sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Udah ada jam rencana jam untuk Ya, nanti kami update ya, nanti kami update karena masih dilakukan pemeriksaan intensif. Belum, nanti kami sampaikan ya. berarti Oke ada ya. pihak swasta dan pihak pemerintah begitu ya? Ya, nanti kami update ya pihak-pihak detailnya siapa saja. Hati-hati. 22 Oke. kendaraan ya Mas? Ya, ya. 14 Sampai saat ini ya 22 kendaraan. Oke. Ya, makasih ya. Makasih. Makasih Mas Budi. Terima kasih Mas Budi untuk waktunya. Udah. Ya. Udah.